Akhirnya chapter 218 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya kita dikejutkan dengan kekuatan baru Takemichi yang dapat melihat ke masa depan. Di chapter terbaru ini lagi-lagi kita pun dikejutkan dengan deklarasi perang dari Senju untuk memulai pertempuran antara ketiga dewa. By the way, gue kaget banget ternyata chapter 218 rilis lebih awal men. Biasanya Selasa malam kan, jadi sorry agak telat. Dan gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Pada awal panel diperlihatkan Kawaragi Senju dan Akashi sedang bertemu dengan seorang klien, yang ternyata kliennya itu adalah seorang bos sebuah perusahaan. Dan di sini fakta menarik pun akhirnya terbongkar. Kalau ternyata saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang ternyata menggunakan jasa gangster sebagai pendukungnya. Lalu pemimpin perusahaan itu pun juga menyebutkan kalau mereka tidak ingin tertinggal dengan perusahaan lain. Maka dari itu mereka pun tidak ragu untuk menggunakan jasa sebuah gangster. Dan akhirnya meminta bantuan kepada Brahman. Senju yang tidak mempunyai pilihan lain pun dengan terpaksa menyetujui permintaan pria tersebut. Dan mendengar permintaannya disetujui, pria itu pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Senju. Lalu dia pun berkata kalau saat ini perusahaannya akan menjadi 100 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya karena dukungan Brahman. Mendengar Brahman seakan dimanfaatkan, Senju pun akhirnya kesal dan menggebrak meja sambil mengatakan jika seseorang dapat melibatkan diri mereka sendiri dalam prostitusi, maka tentu saja mereka akan tersabotase dan gagal. Bukankah itu yang pantas kau dapatkan? Melihat Senju marah karena perkataannya, pria itu pun akhirnya meminta maaf kepada Senju. Takeomi yang melihat kejadian itu pun hanya bisa memegangi kepalanya. Agar Senju tidak bertambah kesal, Takeomi pun akhirnya membujuk Senju. Ayolah Senju, dia adalah pelanggan kita, katanya. Senju yang mendengar nasihat Takeomi itu pun akhirnya mengerti kalau saat ini dia tidak bisa hanya mengharapkan sebuah bisnis yang bersih dan murni, tapi melibatkan Brahman dari tawaran sampah itu membuatku kesal, katanya. Karena hal itu akhirnya Akashi lagi-lagi menasehati Senju. Akashi mengatakan kalau perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa adalah kemampuan mereka untuk membuat keputusan tanpa menyangkut pautkan dengan emosimu. Dan itulah yang Maiki lakukan. Oke, pindah ke panel selanjutnya. Diperlihatkan Draken dan Takemichi sedang berjalan menuruni tangga di sebuah lorong. Saat itu Takemichi yang kebingungan pun akhirnya bertanya kepada Draken, jadi apa pertemuan Brahman akan diadakan di tempat yang terlihat normal ini, katanya. Tapi Takemichi pun tersadar kalau tempat yang dia datangi tersebut adalah sebuah tempat perkumpulan rahasia. Takemichi menyadari itu karena dia melihat sebuah kamera pengawas dan juga pintu yang dijaga sangat ketat. Di panel selanjutnya diperlihatkan Takemichi sudah sampai di tempat pertemuan tersebut. Di sana Takemichi pun cukup terkejut setelah dia melihat banyak sekali orang berkumpul sambil menyaksikan sebuah pertarungan. Takemichi pun akhirnya bertanya kepada Draken, apa yang terjadi di sini, katanya. Lalu Draken pun menjawab kalau tempat ini adalah B1, ring bawah tanah Brahman. Melihat keadaan yang bisa dibilang tidak normal itu, Takemichi pun kembali bertanya kepada Draken. Tunggu, jadi bagaimana pertemuan hari ini, katanya. Melihat Takemichi yang kebingungan, Draken pun mengatakan kalau pertarungan ini terjadi di tiap malam dan para orang kaya menonton pertarungan tersebut lewat monitor untuk bertaruh. Dengan pertarungan yang terjadi setiap hari di B1, para petarung ini menjadikannya sebuah unit yang kuat. Sebuah unit yang sekarang dikenal dengan geng tempur militan yang kuat, yaitu Brahman. Baru saja menjelaskan hal tersebut kepada Takemichi, tiba-tiba Senju pun datang dan menghentikan pertarungan tersebut. Matikan kamera, dan pertarungan hari ini berakhir sampai di sini, katanya. Saat Senju datang, Draken akhirnya memberitahu Takemichi, dalam geng yang kuat ini Kawaragi Senju adalah pemimpinnya.
Setelah menghentikan pertarungan itu, Senju pun berkata, "Kalau begitu sekarang ayo mulai pertemuan Brahman," katanya. Dan di panel selanjutnya diperlihatkan banyak sekali para anggota Brahman yang terus-menerus meneriaki nama Senju. Tapi seketika suara itu pun terhenti ketika Senju mengangkat tangan kanannya. Takemichi yang melihat kejadian itu pun cukup kagum ketika melihat karisma Senju. Setelah semuanya berhenti berteriak, Senju akhirnya mempersilahkan Takemichi untuk maju. Dan tidak hanya itu, Senju juga menyebutkan semua track record Takemichi saat memperkenalkan dia kepada para anggota Brahman lainnya. Orang ketiga saat pertempuran Halloween berdarah, pertarungan malam Natal, dan juga pria yang memimpin saat insiden Kanto, mantan kapten divisi pertama Tokyo Manji, sekaligus penerus terakhir Black Dragon. By the way, gila juga ya track record si Takemichi ini, men. Kayaknya cukup terkenal lah di dunia perberandalan Jepang. Di panel selanjutnya, Senju pun memberikan seragam Brahman kepada Takemichi. "Selamat datang di Brahman," katanya. Lalu tidak lama setelah Takemichi resmi menjadi anggota Brahman, tiba-tiba Senju memberikan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan. Dia mengatakan kalau pada tanggal 14 Juli Brahman akan memerangi kedua geng besar lainnya, yaitu Kanto Manji Gang dan juga Rokuhara Tandai. "Ayo kita mulai pertempuran ketiga dewa," Senju pun berteriak. Dan sorak-sorai pun menggema dari seluruh anggota Brahman lainnya. Mendengar deklarasi perang itu, Takemichi pun tiba-tiba berkata di dalam hatinya, "Akhirnya kita akan segera bertemu Maiki-kun." Dan dari kejauhan terlihat Takeomi dan Draken juga memperhatikan kejadian tersebut. Di panel selanjutnya diperlihatkan Takemichi sudah kembali ke rumahnya sambil melihat ke arah seragam barunya. Saat itu Takemichi masih seakan tidak percaya kalau orang yang baru saja dia temui sebelumnya adalah Senju. Takemichi berpendapat seharusnya Senju lebih terlihat seperti kekanak-kanakan, seperti pertemuan mereka sebelumnya. Dan dia pun penasaran dengan apa yang Senju sedang pikirkan saat ini. Takemichi yang sedang melamun tiba-tiba pergi untuk melihat keluar jendela. Dan tanpa disangka, di luar rumahnya muncullah Senju yang datang secara tiba-tiba. Lalu Senju pun berkata, "Ayo kita pergi kencan," katanya. Dan chapter 218 pun berakhir. By the way, di video kali ini gue gak akan dulu ngasih pembahasan singkatnya, men. Soalnya bakalan panjang banget. Dan khusus pembahasan chapter 218 ini bakalan gue buat satu video. Ya gue usahain bakalan rilis besok deh. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.